Selain itu, sebagian besar klub juga merasa iri nih terhadap Red Sparks dikarenakan dinilai beruntung bisa merekrut atlet berusia 24 tahun itu. Dan rumornya, Asnawi itu mendapatkan gaji selangit bersama dengan Port FC. Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu udah karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya, jangan menyerah. Nah, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update sport news. Dan untuk kali ini akan ada dua topik saja. Di pertama, datanya dari Asnawi Mangku Alam, dan yang kedua datanya dari Megawati Hangasri. Dan untuk pertama kita bakal bahas dulu ya tentang Asnawi Mangku Alam, yang mana baru-baru ini dia itu dikabarkan udah pindah klub. Sebelumnya kan di Jeonnam Dragons, dan sekarang dia itu akan bermain untuk Port FC. Jadi guys, baru-baru ini dikabarkan bahwa Asnawi Mangku Alam itu resmi bergabung dengan klub Liga Thailand yang namanya adalah Port FC. Dan kepastian mengenai kabar itu juga sudah disampaikan langsung oleh pihak klub melalui akun Instagram resmi mereka pada tanggal 26 Januari yang lalu. Dan seperti inilah kurang lebih bagaimana statement dari Port FC. Resmi, perekrutan besar di akhir bursa transfer. Port FC mengumumkan perekrutan Asnawi, kapten timnas Indonesia. Port FC itu menutup hari terakhir bursa transfer dengan perekrutan penting setelah mengumumkan perekrutan dari Asnawi Mangku Alam, bek kanan, dan juga kapten timnas Indonesia yang bergabung di tim pada paruh kedua musim 2023-2024 sebagai kuota pemain ASEAN. Setelah dirinya berkarir di Liga Korea Selatan bersama dengan Ansan Greeners dan juga Jeonnam Dragons mulai 2021, Asnawi akhirnya memutuskan bergabung nih dengan Port FC. Dan disebutkan bahwa Asnawi akan menuju Thailand serta tampil di ASEAN Cup 2023. Dan guys, usut punya usut, Asnawi menjadi pemain kedua Indonesia yang bermain untuk Port FC. Karena sebelumnya untuk klub tersebut, itu merekrut Terence Puhiri pada tahun 2018 yang lalu. Adapun untuk klub yang memiliki julukan Lions ini, itu tidak menyebutkan detail durasi kontrak yang diterima oleh Asnawi Mangku Alam. Dan situs Transfermarkt itu juga tidak menyebutkan kapan kontrak dari kapten timnas Indonesia itu akan berakhir di klub Thailand tersebut. Dan rumornya, Asnawi itu mendapatkan gaji selangit bersama dengan Port FC. Meskipun tidak dijabarkan oleh pihak klub, sederet tanda soal pendapatan dari Asnawi itu pun banyak terlihat. For example, untuk tanda pertama, itu adalah dengan merujuk gaji Asnawi ketika bermain di K-League 2 bersama dengan Ansan Greeners. Seperti yang dikutip dari Yonhap News nih, untuk rata-rata gaji dari para pemain K-League 2 itu berjumlah 122,3 juta won per musim, atau setara 1,43 miliar rupiah. Artinya apa? Artinya adalah untuk Asnawi, itu disinyalir mengantongi gaji sekitar 2,87 miliar rupiah selama 2 musim di Ansan Greeners. Kemudian Asnawi hijrah nih ke Jeonnam Dragons pada musim ketiganya di Korea Selatan. Dia pun mengaku dapat peningkatan gaji setelah bergabung dengan klub baru. Akan tetapi, Asnawi tidak menyebutkan besaran kenaikan gaji yang didapatkannya. Bocoran dari media-media lokal setempat pun tidak menjelaskan soal kenaikan pendapatan gaji dari sang kapten. Nah, jika kita merujuk pada data-data yang sudah kita bahas tadi, kira-kira berapa ya gaji Asnawi di klub barunya ini atau di Port FC? Pertanyaan itu mungkin bisa dijawab teman-teman lewat komentar Terence ketika bergabung dengan Port FC. Terence Puhiri itu mengaku mendapatkan gaji jauh lebih besar ketika merapat ke Port FC pada tahun 2017. Meskipun tidak menyebutkan nominalnya nih, winger yang saat ini berusia 27 tahun itu mendapatkan peningkatan hingga 3 kali lipat dibandingkan dengan klub sebelumnya. Nilai kontrak di sana 2-3 kali lipat. Kurang lebih seperti itulah bagaimana statement dari Terence ketika dirinya merapat ke Port FC kepada awak media di Jakarta. Dan ini aku kutip dari TV1 News. Nah teman-teman, dari komentarnya Terence itu bisa kita asumsikan atau bisa kita prediksi bahwa untuk ke Asnawi kemungkinan mengantongi gaji minimal 5 miliar rupiah dalam kontraknya di klub itu. Dapat digarisbawahi kemungkinan, ini tuh masih perkiraan, bisa kurang atau bisa lebih juga. Namun terlepas dari masalah gaji ini, yang paling penting adalah tentang bagaimana masa depan dari Asnawi di klub tersebut. Kita sebagai supporter itu hanya terus bisa mendukung dan juga memberikan support agar Asnawi itu bisa semakin bersinar bersama dengan klub barunya. Sementara itu untuk Port FC menduduki peringkat ketiga nih dari 16 peserta T-League 1. Tim berjulukan Port Lion itu membukukan 30 poin dari 15 pertandingan. Port FC sempat berpartisipasi di Liga Champions Asia 2023-2024. Namun mereka tersingkir di babak playoff untuk kekalahan 0-1 dari klub China Zhejiang FC. Seperti yang sudah kita bahas tadi, Asnawi Mangku Alam bakal mengisi kuota pemain asing Asia Tenggara Port FC. Sebelumnya untuk kuota Legion impor bebas dan Asia, Port Lion sudah mempunyai Philippe Amorim, Hamilton, Barca Deli, Charlie Klopp, dan juga Franz Boutros.
Setelah 3 musim, Asnawi meninggalkan Korea Selatan. Mantan pemain PSM Makassar ini membela Ansan Greeners pada tahun 2021 dan tahun 2022, serta Jeonnam Dragons pada tahun 2023. Selama periode itu, Asnawi bertanding 67 kali di berbagai kejuaraan di Korea Selatan dengan membukukan 2 gol, 5 assist, 10 kartu kuning, dan 1 kartu merah. Next, informasi berikutnya datangnya dari Megawati Hangesri. Jadi kita bakal bahas nih tentang bagaimana fenomena Megawati di Liga Voli Korea yang menimbulkan kecemburuan kepada Red Sparks. Performa pevoli putri Indonesia yaitu Megawati Hangesri Pertiwi sejauh ini sangat mengesankan pada musim pertamanya berkarir di Liga Voli Korea Wanita. Megawati yang memperkuat Daejeon Jeongkwanjang Red Sparks itu mampu bersaing dari banyak pemain terbaik lainnya yang saling adu kekuatan di Liga Voli Korea musim ini. Gak ayal, Megawati menjadi salah satu daftar pemain asing asal Asia yang menonjol. Situasinya pun terbilang tricky nih teman-teman bagi Red Sparks, karena keberhasilan mereka mendapatkan jasa Megawati menimbulkan kecemburuan dari sejumlah klub pesaing, dan ini tuh menurut laporan dari media Korea yang namanya adalah Sport Dong-a. Dan hal ini juga tidak terlepas dari bagaimana performa apik Megawati, yang mana pemain voli Indonesia ini itu mampu bersaing dengan nama-nama hebat lainnya. Kita sebut saja seperti Yasmin Bedargani hingga Giselle Silva. Megawati itu bakal langsung menyabet penghargaan pemain terbaik pada putaran pertama dengan membukukan catatan tingkat keberhasilan tertinggi kedua dengan 48,46%. Namun dia sempat mengalami penurunan performa pada putaran kedua dan juga ketiga. Meskipun demikian nih, dirinya itu mampu bangkit atau membantu timnya yaitu Daejeon Jeongkwanjang Red Sparks pada putaran keempat dengan raihan 4 kemenangan. Catatan itu juga membuat posisi Red Sparks itu berada di jalur yang tepat dengan peringkat 4 untuk mewujudkan misi lolos ke babak semifinal playoff. Dan berbicara mengenai catatan individu ya, untuk Mega itu sudah mengkoleksi 504 poin dan bertengger di peringkat ke-7 daftar top skor. Namun guys, meskipun demikian, untuk Megawati itu memilih untuk merendah. Kurang lebih seperti inilah bagaimana statement dari Mega. Saya juga manusia biasa, jadi pasti ada pasang surutnya. Setelah babak pertama, saya mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan bola-bola yang lebih cepat dari para setter. Tapi saya tidak merasakan tekanan apapun. Sekarang saya hanya ingin dikenal karena kemampuan saya, bukan hanya karena mengenakan hijab. Selain itu, sebagian besar klub juga merasa iri nih terhadap Red Sparks dikarenakan dinilai beruntung bisa merekrut atlet berusia 24 tahun itu. Bagaimana tidak nih guys, penampilan Mega sejauh ini memberikan pengaruh yang besar terhadap revisi kenaikan gaji pemain asing Asia. Federasi Bola Voli Korea atau yang dikenal dengan KOVO menaikkan bayaran pemain asing asal Asia dari yang sebelumnya sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat atau setara 1,5 miliar rupiah menjadi 120.000 dolar Amerika Serikat atau menyentuh angka 1,9 miliar rupiah pada tahun pertamanya. Kemudian pada tahun kedua, gaji tahunan pemain ASEAN Quarters itu mencapai 150.000 dolar Amerika Serikat, termasuk pajak, atau sekitar 2,37 miliar rupiah. Meski demikian, untuk saingan Mega itu juga bertambah dikarenakan KOVO itu juga akan memperluas seleksi kuota pemain Asia ke 64 negara yang terdaftar dalam AVC. Namun, hal ini justru membuat Mega merasa lebih tertantang karena dirinya itu harus bersaing dengan banyak pemain Asia untuk tetap berkarir pada Liga Voli Korea musim depan. Lebih lanjut, Mega mengatakan, jika melihat penampilan di AVC Cup dan juga VNL atau Volleyball Nation League, kemampuan para pemain Asia tidak kalah dengan pemain-pemain di Eropa. Semakin banyak pemain yang masuk ke Village, akan semakin banyak hal yang bisa dilihat. Dan usut-punya usut, untuk Mega sendiri baru mendapatkan kontrak 1 musim bersama dengan Daejeon Jeongkwanjang Red Sparks. Sementara itu, Megawati mengawali karir sebagai atlet voli sejak berumur 14 tahun nih. Karir profesionalnya diawali dengan bergabung ke klub Surabaya yaitu Bank Jatim pada tahun 2015. Megawati sendiri itu memang sering berpindah klub. Selain berkarir dalam negeri, dia juga sudah mencicipi kompetisi di sejumlah negara. Seperti saat ini misalnya, dia itu sudah berkarir di Liga Korea Selatan. Di tengah kesibukannya sebagai atlet voli, Megawati bisa meraih gelar S1 manajemen loh. Dia itu lulus dari Universitas Kahuripan Kediri pada tahun 2020. Dan Megawati sendiri itu memang sering menjadi sorotan media Korea Selatan. Salah satu alasannya adalah dikarenakan bagaimana skill dan juga performa dalam debutannya bersama dengan Red Sparks yang sungguh mengagumkan. Bahkan ya, untuk Megawati itu pernah menjadi headline media Korea Selatan. Media yang aku maksudkan adalah OSEN. Nah, di sini untuk OSEN itu mempublish artikel yang berjudul Asia Quarter Mega Explosion. Dalam artikel tersebut, OSEN memuji bagaimana pemilihan Megawati sebagai pemain baru. Artikel itu juga mengulas betapa apiknya performa Megawati yang bisa membawa perubahan bagi Red Sparks. Pada musim lalu nih, untuk Red Sparks itu mengalami kesuraman. Klub tersebut hampir gagal melaju ke postseason.
Megawati dan rekannya yaitu Giovanna dianggap menjadi senjata baru bagi Red Sparks, serta menjadi angin baru yang menghantarkan harapan untuk memenangkan gelar Liga musim ini. Well teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana update sport news untuk kali ini. Next time kita bahas siapa lagi ya? Ada yang punya saran? Nanti kalau ada yang punya saran bisa langsung komen di kolom komentar. Siapa aja sih yang akan kita bahas di video berikutnya. Anyway, cukup sekian untuk kali ini. I'm Sulke pamit dan aku juga mohon maaf nih jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung saja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye.